فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita di muka surat berapa sekarang? Yang berapa? 12. Baik. Yaitu sekarang masuk ke 13 gitu. Masih 12. Masih 12. Baru yang Ibnu Mulakin. Masuk ke kalam Ibnu Mulakin sekarang. Itu sudah. Oh, sudah. Bawahnya. Ayo. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini ya. Wa fihi ma tarjamalah. Di dalam hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas, ada makna yang untuk itulah Imam Bukhari membuat tajuk, yaitu anna tahammul, bahwasanya pengambilan hadis, menghafal hadis, la yustaratu fihi kamalul ahliyah, tidak disyaratkan di dalamnya kesempurnaan kemampuan, sempurnanya kemampuan. Iya, masih kecil pun boleh walaupun belum balik. Wa inna ma yustaratu indal ada, hanyalah sempurnanya kemampuan, yaitu usia balik, itu disyaratkan ketika menyampaikan riwayat, ketika sedang mengajarkan hadis, maka disyaratkan dia sudah balik untuk menyampaikan hadis ke orang lain, untuk menjadi bagian dari sanad hadis dan semacam itu. Wa yulhaqu bis-sabiyyi fi dzalik al-abdu wal fasiq wal kafir, dan digabungkan kepada anak kecil dalam masalah ini, pengambilan riwayat, menghafal riwayat, hamba sahaya, demikian pula orang fasik, begitu pula orang kafir, masih boleh untuk hafalannya itu diterima padahal dia masih kafir. Cuma untuk menyampaikannya, kalau nanti dia menyampaikan ke orang lain, mengajarkan, nah tunggu dia masuk Islam lebih dulu dalam keadaan sudah balik. Wa qamat hikayatu Ibnu Abbas li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Ibnu Abbas itu tegak pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takririhi, yaitu li fi'lin Nabi wa takriri, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Maqama hikayati qaulih, menduduki posisi Ibnu Abbas menceritakan ucapan Nabi. Ya, sunnah fi'liyah dengan sunnah takririyah itu bagaikan sunnah qauliyah, yaitu bagian dari syariat juga. Illa farqa bainal umuri salasah, karena tidak ada perbedaan di antara tiga perkara ini, fi syara'itil ada, di dalam syarat-syarat penunaian. Sama saja seseorang itu Nabi mengucapkan, ataukah Nabi melakukan sesuatu, atau Nabi menyepakati sesuatu, ini hukumnya sama. Nah, kali ini yaitu Nabi membiarkan Ibnu Abbas berbuat yang demikian tadi, dan kemudian Ibnu Abbas menceritakan itu nantinya, dan tidak ada satupun yang mengingkari itu. Dan perbuatan Nabi, yaitu Nabi membiarkan Ibnu Abbas berbuat seperti itu tadi. Berbuat apa itu? Yaitu datang di sela-sela shaf, yaitu di antara shaf dengan naik kendaraan tadi itu. Nah, Nabi membiarkan itu, menunjukkan ini adalah perkara yang boleh dilakukan. Fa in qil, kalau dikatakan at-taqyidu bis-sabiyyi was-shaghir fit tarjumah, baik, yaitu Imam Bukhari mengikat pembahasan tadi kepada anak kecil,
Di dalam tajuknya itu, yaitu ada lafadz apa? Sebentar. Yaitu apa? Mata yasihu sama as-sobi, dalam riwayat yang lain was-soghir. Diikat dengan bukan semua orang pendengarannya diterima, tetapi di sini diikat anak kecil. Kapan sah pendengarannya itu sah? La yutabik. Kalau ada orang mengatakan ini tidak sesuai, la yutabiku hadis Ibnu Abbas, tidak sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Ajab Al-Karmani menjawab bi annal murada bis shaghir, yang dimaksudkan dengan anak kecil adalah yaitu dia bukan orang balik. Ibnu Abbas mendekati balik, berarti belum balik juga, masih dikatakan anak kecil. Wa dzikru sabiyyi ma'ah, istilah sobi ini bayi, tapi disebutkannya istilah sobi di sini mimbabit taudih, menjelaskan yaitu anak kecil. Baik. Wa yahtamilu ayyakuna lafdzus shaghir, ada kemungkinan lafaz shaghir karena di sebagian naskah sobi dan shaghir. Ya ta'allaqu bi qissati Mahmud, ini terkait dengan kisah Mahmud Ibnu Labid. Karena jelas dia jauh lebih kecil dari Ibnu Abbas. Dia mendapatkan riwayat, yaitu Ibnu Abbas mendapatkan riwayat usia anggap aja 13 tahun. Sementara Mahmud Ibnu Rabi antara 4 hingga 5 tahun. Kalau tak salah 5 tahun ya. Umurnya baru 5 tahun. Nah, ini sesuai untuk dikatakan sobi. Walafdzus sobi yata'allaqu bihima ma'an. Ada kemungkinan istilah sobi ya untuk dua-duanya sekaligus. Ibnu Abbas masih dipanggil sebagai sobi, tak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Summa inna hadat tahammula lil hadis. Kemudian sesungguhnya Ibnu Abbas membawa hadis tadi ketika yaitu apa? Mendapati cerita itu, mengikuti peristiwa itu. Wa ta'diyatahu, kemudian menyampaikannya ba'dal bulugh, setelah balik, syamilun alal hadisil qauli, ini mencakupi hadis qauli wal fi'li wat takriri wal wasfi wa nahwi dzalik, yang mencakup semuanya. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wa innama tahammuluhu fi siba, hanya saja dia membawa hadis itu, yaitu dia mengambil hadis itu ketika masih kecil, fisiba, yaitu usia sobi. Fa wa innamat tahammalahu. Baik. Akhirnya tahammalu atau tahammuluhu berarti masdar ya. Kalau tahammalahu fi'il madhi. Hanya saja Ibnu Abbas membawa hadis itu ketika dia masih kecil, mengambil hadis itu ketika masih kecil. Fa ulima minhu, maka diketahuilah dari cerita ini qabulu sama'is sobi, diterimanya pendengaran anak kecil. Tapi idza adahu ba'dal bulugh, jika dia nanti menunaikannya, meriwayatkannya setelah dia balik, menceritakan kepada murid-muridnya ya, setelah si guru ini balik. Fa in qult, jika Anda berkata laisa fi hadzal hadis sama'un lis-sobi, tak ada dalam hadis ini pendengaran untuk sobi. Wa tarjumah fis sama', hanya saja tajuknya itu pada masalah pendengaran. Qultu, saya katakan al maqsudu minas sama huwa ma yaqumu maqamah. Zahirnya adalah apa? Yaitu tak ada dalam hadis tadi anak kecil tadi mendengar. Ibnu Abbas mendengar apa? Cuma Ibnu Abbas melihat Nabi sholat, sahabat sholat, dan melihat bagaimana Ibnu Abbas ini tidak diingkari perbuatannya. Ibnu Abbas tak dengar apa-apa. Ibnu Abbas dalam hadis tadi tak ada Ibnu Abbas mendengar kalimat apa. Maka kata beliau, al maqsudu minas sama, yang dimaksudkan dari pendengaran di sini, huwa, memang pendengaran, wa ma yaqumu maqamah, dan sesuatu yang menduduki posisi pendengaran. Ka takriri Rasuli sallallahu alaihi wasallam, seperti kesepakatan Nabi, yaitu Nabi menyetujui perbuatan Ibnu Abbas. Nabi SAW fi mas'alatina, dalam masalah kita, apa itu? Limururihi radhiyallahu an, yaitu Ibnu Abbas melintas dan Nabi takrir, yaitu menyepakati, membiarkan saja. Baik.
Maka sama saja Ibnu Abbas mendengar atau tidak mendengar, ini masuk di dalam istilah, intinya bolehnya mendapatkan hadis waktu kecil ini tak masalah. Cuma menyampaikan hadisnya nanti kalau sudah balik. Sama saja hadis qauli atau fi'li atau takriri dan seterusnya. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina. Wa Mina maudhi'un ma'ruf, tempat yang telah dikenal. Fi Makkah, di Makkah, linahril hadaya wal adahi, untuk menyembelih hewan hadiyu dan hewan kurban. Wa summiya Mina, dipanggil Mina likasrati iraqati dima, karena banyaknya darah yang ditumpahkan, lil wasan, kepada berhala, untuk berhala, fihi, di tempat itu, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, iya, min kasrati ma tumna minat dima, banyaknya darah yang ditumpahkan, dipanggil Mina. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, Mina al-ajwad sarfuha, yang paling bagus adalah munsharif, itu minan, boleh ditanwin, tapi boleh juga tanpa tanwin, seperti huda, terkadang tanwin, terkadang hudan. Terkadang hudan tanpa dengan tanwin, terkadang huda tanpa tanwin, walaupun tidak ada alf. Kemudian wa kitabatuha bil alif wa tadhkiruha, boleh ditulis dengan alif, boleh juga yaitu apa, dibuat dia mudzakkar, walaupun kita tahu alif ini adalah salah satu alamat ta'nis, alif layyinah ini. Tapi boleh tetap ditulis dengan alif layyinah dalam keadaan dia mudzakkar, boleh saja. Wa summiyat bidzalik, dipanggil dengan Mina, lima yumna biha, karena sesuatu yang ditumpahkan di situ, minat dima, berupa darah, yumna yaitu yuraq, ya, ditumpahkan, dikucurkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara lafaz ini adalah firman Allah Ta'ala, mimmani yumna, dari mani yang ditumpahkan. Baik. Kalau qiraah Waris kolom dulu apa? Tumna. Dengan pola apa? Muannas, tumna. Selesai dari at-taudih. Wa qala al-qadhi al-Aini rahimahullah, qauluhu bi Mina maksur, ya, ada alif maksurah di belakang. Maudhi'un bi Makkah, suatu tempat di Makkah, tudbahu fihil hadaya, hewan-hewan hadiyu disembelih di situ. Wa turma fihil jamarat, ya, jumrah dilemparkan, yaitu ada pelemparan jumrah di situ. Qala al-Jauhari mudzakkarun masruf, Jauhari memilih ini mudzakkar dan munsharif. Qultu li'annahu ismun lil makan. Kenapa boleh dibuat munsharif? Karena ini nama makan. Sementara makan sendiri munsharif. Walaupun kalau kita niatkan dia nama balad atau baldah, boleh juga dia muannas. Falam yujad fihi syartul mana', tidak didapatkan di situ syarat untuk mamnu' minas sharaf. Wa qala an-Nawawi fihi lughatan, memang ada dua pola bahasa, as-sharaf wal mana', boleh munsharif, boleh apa itu ghairu munsharif. Walihada yuktabu bil alifi wal ya, makanya dia terkadang ditulis dengan alif Mina, terkadang ditulis dengan ya. Kalau ya kita cara bacanya gimana ya? Tak tahu. Tidak biasa mendengar dengan ya. Wal ajwad sarfuha, yang paling bagus dia munsharif, ya, minan. Wa kitabatuha bil alif, bukan dengan ya tapi dengan alif. Wa summiyat biha, dinamakan Mina, lima yumna biha minat dima'i turab, ya, darah-darah yang dikucurkan. Selesai dari Umdatul Qari. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina, hadhil qadhiyah kanat fi hajjatil wada. Peristiwa ini terjadi di Haji Wada, berarti tahun 10, ya. Kama huwa musarrahun fi riwayatil Bukhari wa Muslim, sebagaimana itu disebutkan terang-terangan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, number yang disebutkan di situ. Min tariqi Yunus bin Yazid al-Aili, Ani bin Shihab, qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, anna Abdullah ibn Abbas akhbarah annahu aqbala
yasiru ala himar, yaitu dia datang dalam keadaan berjalan di atas keledai. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, yusalli bi Mina fi hajjatil wada, salat di Mina pada waktu haji wada. Baik, haji perpisahan. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar, bukan kepada dinding. Istadalla bihi ba'dul ulama, sebagian ulama berdalilkan dengan itu ala anna hadzal hadis, bahwasanya hadis ini mimma yukhassisun nahya, termasuk yang mengkhususkan pelarangan anis sholati ila ghairi sutrah. Nabi melarang untuk sholat ke selain sutrah. Hadis ini mengkhususkan menurut sebagian ulama, fasarati sholatu ila ghairi sutrah makruhah laisat muharramah, maka jadilah sholat ke yang bukan sutrah, yaitu sholat tanpa sutrah, ini makruh, tidak sampai haram. Wasata'til audah ila hadil masalah, akan datang, yaitu kita akan kembali membahas masalah ini fi maudhi'iha, di tempatnya. Qala al-Hafidz, insyaallah taala, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu ila ghairi jidar ila ghairi sutrah, qalahu Syafi'i. Ya, memang ini khilaf. Thayyib. Sebagian yang lain mengatakan tanpa dinding, tetapi kebiasaan Nabi biasa pergi membawa tombak atau tongkat dan semacam itu, bukan mustahil. Sementara dalil-dalil yang lain menunjukkan sholat akan terputus kalau di depan tidak ada mislu muakhiratir rahal, terutamanya apa? Diputus oleh setan. Nah, dalil banyak sekali tentang itu. Memang tidak sampai sholatnya batal kalau bukan 3 jenis makhluk itu. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa marartu baina yaday ba'di shaf, kemudian saya lewat di hadapan sebagian shaf, fihi dalilun ala jawazil murur baina shaffain, di sini ada dalil tentang bolehnya lewat di antara 2 shaf. Wala yaqta'u salatahum, sekedar melintas itu tidak membatalkan salat mereka. Bi khilafi al-mururi baina yadayil imam, lain jika lewat di depan imam, awil munfarid, atau melintas di hadapan orang yang sholat sendirian. Fa inna dzalika yaqta'uha, karena sesungguhnya melintas nanti akan memotong sholat, yaitu qata'an nuqsan, yaitu terpotong, yaitu apa? Pemotongannya adalah menjadi berkurang pahalanya. Tetap sah sholatnya, tapi pahalanya jadi berkurang. Amma idza kana al-maru baina yadayil imam, adapun jika yang melintas di hadapan imam, awil munfarid, atau orang yang sendirian itu, imra'atan au kalban aswad, wanita atau anjing hitam, au himaron, atau keledai, fa inna dzalika yaqta'u salatahuma, maka yang demikian itu akan memotong salat mereka berdua. Salat apa tadi? Sebagai imam atau salat yang sendirian tadi, qata al-butlan, yaitu menjadi batal sholatnya. Kama sayatil kalamu ala hadil masalah, sebagaimana akan datang pembicaraan tentang masalah ini fi maudhi'iha, di tempatnya, insyaallah taala. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wasiyakul kalam, alur atau pola dari kalimat dari pembicaraan tadi yadul, menunjukkan ala zalika, menunjukkan kepada masalah ini, yaitu sholatnya tidak sampai batal kalau melintas di antara shaf. Li'anna Ibnu Abbas auradahu fi ma'radil istidlal, karena Ibnu Abbas mendatangkan hadis ini di dalam bentuk ma'rad, yaitu bentuk atau pola. Si asal ma'rad si penawaran, ya, penyodoran. Istidlal, pendatangan dalil, mendatangkan dalil ala annal murura baina yadayil musalli, bahwasanya melintas di hadapan orang yang sholat yang macam tadi di antara shaf-shaf, tapi ya, antara shaf 1 dan shaf 2 misalkan, la yaqta'u sholatah, tidak akan memotong sholat orang tadi. Wa yu'ayyiduhu riwayatul Bazzar, dan ini dikuatkan oleh riwayat Al-Bazzar, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah laisa li syai'in yasturuh, dalam keadaan Nabi sholat, mengerjakan sholat wajib bukan kepada sesuatu yang menutupi beliau. Baik. Kesimpulan hadisnya sanadnya sahih, juga riwayat Ibnu Khuzaimah. Wa qauluhu,
Menunjukkan memang intinya tidak batal. Baik. Tanpa ada sutra aja. Apa? Tanpa ada sutra enggak sih? Iya, memang ini kuat sekali. Makanya ketika dulu membahas ini kuat sekali. Cuma ya, wallahu alam, memang tidak sampai batal, tapi boleh jadi ya makruh itu makruh, tapi sholatnya walaupun tidak batal, pahalanya kurang. Sebagaimana orang sholat apa itu? Sholat berdiri ini bukan sekedar wajib, tapi ini rukun. Tapi untuk sholat tertentu maka pahalanya berkurang setengah kalau dia duduk. Yaitu kalau sholatnya sholat sunnah. Memang ini khilafnya berat. Gimana cara kita memandang dalil-dalil yang ada tentang ini? Baik. Ya lebih selamatnya memang pakai sutroh ya. Karena digabungkan dengan hadis banyak sekali. Nabi mengatakan setan ifrit dia ingin memotong sholatku dan seterusnya. Sementara kita tak tahu di hadapan kita ifrit lewat atau tidak. Sementara Nabi mengatakan sholat akan terpotong kalau di depan itu tidak ada seperti muakhiratir rahl, sesuatu yang tingginya 1 hasta atau 2/3 hasta. Memang dijamin tidak akan batal sholatnya. Cuma khawatirnya ya pahala berkurang. Cuma apakah dengan berbuat itu berarti orangnya sampai dosa atau sekedar makruh? Jelas apa? Makruh tak sampai dosa, cuma sayang kalau pahalanya berkurang setengah misalkan, atau berkurang berapa, karena setan-setan melintas kita tak tahu, dia melintas berapa kali lagi kita pun tak tahu. Nah, lebih baik memang lebih selamat pakai sutra. Ya. Kalau ada yang kata menggunakan dari ini mengatakan boleh untuk kita solat tanpa sutra. Mungkin istilah boleh tapi apa makruh mungkin ya, tidak sampai boleh mubah tapi apa makruh. Tatkala Nabi melarang dengan larangan banyak, tahu-tahu Nabi melakukan, ini menunjukkan makruh. Tidak istilahnya mubah tapi makruh. Cuma resikonya ya kalau setan melintas ya pahala terpotong. Memang khilafnya kuat sekali. Masalah pahala terpotong ini yang dipilih oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Dulu waktu daras tentang itu dulu ya. Baihaqi jelas mengikuti Imam Syafi'i yaitu makruh. Cuma kalau ada sesuatu melintas ya ruginya ya pahala kita terpotong, walaupun tak sampai dosa tetap pahala tapi terpotong pahalanya. Thayyib, qauluhu baina yaday ba'di shaf huwa majazun. Thayyib, ini masih apa? Kalam Al-Hafidz. Majazun anil imam. Akhirnya begitu ya. Anil amam afan. Baina yaday maksudnya amama, iya, amam, yaitu istilah baina yaday ini adalah artinya di hadapan. Amam. Bi fathil hamzah li anna shaf laisa lahu yad. Dan ini sudah dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim, cuma dulu tak sempat anak mengambil kalam Ibnul Qayyim tentang ini. Yaitu apa? Ketika orang-orang ahli kalam mengatakan baina yadai ini majaz, kenapa? Karena sesuatu tidak punya tangan. Baina yadayil jabal, gunung tak punya tangan. Dibantah oleh Ibnul Qayyim. Dari mana kita tahu bahwasanya yadun selalu harus jarihah yang macam itu? Tetapi ini orang Arab istilah yadun itu memang sangat luas sekali. Tidak selalu harus gambarannya tangan yang ma'ruf itu. Maka tak perlu dikatakan majaz, tapi memang istilah yadun itu sangat luas. Tanpa perlu kita menakwilkan. Maka kita katakan Allah punya tangan, tanpa perlu membayangkan tangan Allah seperti tangan yang biasa kita lihat. Sebagaimana zat Allah punya zat, tapi tidak seperti zat yang biasa kita lihat. Selesai. Tanpa perlu ditakwil-takwil. Apalagi ada tambahan baina yadai. Ini jelas menunjukkan bukan betul-betul tangan, tapi artinya adalah di hadapan. Ibnu Qayyim mengatakan hakikat dari lafadz mufrad itu terkadang lain dengan hakikat dari lafadz yang murakkab. Ini bukan sekedar yadun, tapi lafadz baina yadai. Maka tidak perlu masuk ke istilah majaz. Karena kalau ini pintunya dibuka, nanti memang mereka akan mengatakan, menunjukkan Allah tak punya tangan. Karena istilah yadun sendiri maknanya banyak sekali. Berarti untuk Allah ini majaz. Dari situ mereka akan mengatakan semua sifat yang selain 7 sifat semuanya majaz, tak perlu ditetapkan untuk Allah. Akhirnya lari ke situ. Cuma dulu udah lama sekali ya sampai anak lupa untuk membahas itu di sini.
Thayyib. Qal wa ba'du shaf yahtamilu an yurada bihi shafun minas sufuf. Istilah sebagian shaf ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah salah satu dari shaf. Thayyib. Dari shaf-shaf yang ada. Au ba'dun min ahadis sufuf. Sebagian dari salah satu shaf, sih intinya sama aja dan orang sudah paham. Selesai dari Fathul Bari. Wa yahtamilu anna Ibnu Abbas yara, ada kemungkinan Ibnu Abbas memandang annahu la yasila ila shaf, dia tidak sampai kepada shaf hinada ketika itu bisuhulah dengan mudah illa biruku bidabah, kecuali dengan mengendarai tunggangan baina as-safain, di antara dua shaf, limaslahati idrakis shalah, demi kemaslahatan mengejar sholat. Boleh jadi untuk kalau belum masuk ke shaf, belum ada tempat untuk meletakkan yang baik, wallahu a'lam, letak yang baik untuk hewannya itu lebih selamat kalau sebelah sana saja misalkan, atau biar lebih cepat untuk saya ingin shaf yang sebelah sana, saya mengisi sebelah sana misalkan. Fayustafadu min dzalik, maka diambil faedah dari itu jawazu irtikabi syai'in minal mafsadah, boleh melakukan sedikit dari kerusakan. Apa kerusakannya? Ya jelas mau tidak mau akan namanya melintas kan, mungkin ada orang sedikit terganggu. Sekedar gambar yang diam saja di baju, gambar rihal, gambar apa namanya, pelana-pelana, itu aja Nabi mengatakan alhadni an sholati, melalaikan saya dari sholat saya. Apalagi kalau betul-betul melintas misalkan, jelas ini boleh dikatakan syai'un minal mafsadah, ada sedikit dari kerusakan, tidak rusak betul-betul. Wahya al-murur baina safain, melintas di antara dua shaf, tapi untuk apa? Linailil maslahati rajihah, demi meraih kemaslahatan yang lebih besar atau lebih kuat, lebih berat. Wahya idrakus sholati ma'al jamaah, mendapatkan sholat bersama jamaah. Mungkin beliau mendapati celah yang sesuai sebelah sana, di sini mungkin celahnya tak sesuai waktu itu misalkan. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah min fawaidil hadis, termasuk dari faedah hadis ini, ihtimalu ba'dil mafasid, boleh kita melakukan sebahagian kerusakan limaslahatin arjaha minha, demi kemaslahatan yang lebih berat daripada kerusakannya. Kerusakan sedikit aja, sekedar melintas. Baik. Fa innal murura amamal musallin mafsadah, karena melintas di hadapan orang-orang yang sholat ini ada suatu mafsadah. Wadukhula fi sholati wa fi shaf maslahatun rajihah, sementara masuk ke dalam sholat dan ke dalam shaf itu kemaslahatan yang lebih berat atau lebih besar. Fadtufiratil mafsadatu lil maslahatir rajihah, maka kerusakan tadi tertutupi dengan demi kemaslahatan, tertutupi atau termaafkan demi kemaslahatan yang lebih besar atau lebih berat, min ghairi ingkar, tanpa ada pengingkaran. Buktinya Nabi tak mengingkari itu. Selesai dari at-tawdih. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Syekh, adakah ini pendapat jumhur Syekh? Apa itu? Boleh untuk solat, tidak ada apa-apa. Jumhur mengatakan tidak wajib, memang jumhur mengatakan tak wajib. Cuma ya makruh, bukan boleh tapi makruh. Jumhur mengatakan makruh. Wallahu a'lam. Ya, terkuat. Jumhur mengatakan bahawa solat jemaah untuk fardu ni di masjid yang dikumandangkan azan adalah mustahab. Maksudnya masalah hukum mendatangi masjid. Iya, jumhur mengatakan mustahab, iya. Terkuat mereka saja. Yang anak ingat yaitu hadis Nabi, siapa yang ingat ya? Laqad hamam tuh hadis itu. Sungguh saya ingin dikumandangkan azan, kemudian aku menyuruh salah seorang untuk menjadi imam, kemudian aku pergi dengan beberapa pemuda membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah. Nah, kata jumhur, ini menunjukkan bahwasanya pergi ke masjid itu tidak mendatangi sholat jamaah itu di masjid itu tidak wajib. Buktinya apa?
Buktinya Nabi menyuruh orang jadi imam, beliau nggak sholat jamaah. Nah, mereka melihat dari sudut pandang itu, bukan lihat Nabi tak jadi berbuat itu. Tak jadi Nabi meninggalkan shaf, meninggalkan jamaah. Nah, Nabi tidak jadi kenapa? Kata para ulama, ya karena di dalam rumah taklah semua orang wajib ke masjid, mungkin ada wanita, ada anak-anak, dan kemudaratan lebih besar. Kalau tak ada rumah dibakar, malah mudarat lebih besar. Baik. Nah, di kitab-kitab jumhur dalilnya dengan itu. Ada beberapa dalil yang lain. Wallahu a'lam. Ini kita pun pakai dalil. Apa? Kita pun pakai dalil. Ini nak mewajibkan solat Jumaat di. Betul. Buktinya sampai Nabi ingin membakar. Betul. Memang sudut pandang lain-lain. Nah, yang lain mengatakan selain dalil ini ya dalil masalah orang buta itu ya. Orang buta saja bilang tak ada penuntun. Lewat kebun itu aja masih diwajibkan Nabi datang, apalagi yang tak buta. Tengok bola aja boleh. Jazakallahu khairan.